Soal nama-nama kita belum bisa komentar. Iya. Pokoknya hati-hati aja kita komentar mengenai nama sebelum diumumkan, karena bisa salah. Intinya buat saya adalah kita berikan ruang bagi presiden terpilih untuk bereksperimen dengan pikirannya, dengan gagasannya, dengan strateginya. Berhasil atau tidak ya nanti kita lihat setelah beberapa waktu dan setelah sekarang kan belum bisa dinilai, belum kerja lagi. Betul. Ya kan, udah dibilang gagal. Kabinet pertama Pak Prabowo kan punya program-program andalan ya yang harus diakomodasi secara kelembagaan, dan itu udah terjadi. Misalnya soal makan bergizi gratis, itu dibuatlah badan yang namanya Badan Gizi Nasional, dan yang mengerjakan atau membuat badan itu adalah Pak Jokowi, walaupun itu disiapkan untuk Pak Prabowo. Ya ini adalah contoh dari kerjasama dan proses transisi yang baik ya, supaya jangan ada time lag lah. Pak Jokowi kan cerita beliau jadi presiden itu perlu waktu 1,5 tahun untuk konsolidasi, karena pemerintahan sebelumnya Pak SBY itu kan patahan dengan pemerintahan Pak Jokowi. Nah ini waktu 6 bulan 8 bulan dari pemilu itu dipakai oleh Pak Jokowi untuk mengakomodasi program, personalia, dan kelembagaan bagi Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo kan kita dengar punya pendekatan baru bahwa dia mau melakukan penajaman terhadap kementerian-kementerian. Jadi kementerian-kementerian yang agak gaduh-gaduh itu dipecah-pecah itu. Mana kangkungnya, mana togenya, kira-kira gitu loh. Jadi dipertajam. Nah, ini kan dikritik bahwa akan menimbulkan biaya tambahan dengan banyaknya kementerian. Tapi itu kan harus dilihat juga, apakah dengan dia lebih tajam maka dia akan lebih efektif. Artinya lebih banyak tugas yang bisa dikerjakan, capaian yang juga lebih bagus. Kalau itu terjadi kan maka ini kan wajar gitu ya. Ada biaya tapi di sisi yang lain benefitnya juga lebih maksimal. Jadi hemat saya Pak Prabowo kalau betul nanti memecah beberapa kementerian, kabarnya misalnya Kementerian Pendidikan Nasional itu mau dipecah 3. Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah, riset, pendidikan tinggi dan riset, lalu kemudian kebudayaan. Ya itu nanti kita lihat efektif atau tidak. Walaupun saya pribadi mengatakan gini, memang Kementerian Diknas ini sekarang raksasa sekali Bang. Iya. Raksasa secara tugas, raksasa secara postur keuangan ya, dari personalia, dari tugas, dari pekerjaan memang luar biasa besar. Sehingga kalau dipecah jadi 3 itu rasanya wajar gitu ya, sangat bisa dipahami dan sangat bisa dimengerti. Nah mudah-mudahan penajaman ini membuat capaian-capaiannya juga menjadi lebih tinggi dan meningkat. Soal nama-nama kita belum bisa komentar. Iya. Pokoknya hati-hati aja kita komentar mengenai nama sebelum diumumkan, karena bisa salah. Ya, jangankan 2 minggu seperti sekarang ini, ya kan? 2 jam atau 1 jam pun juga nama-nama itu bisa berubah. Jangankan menteri, cawapres saja dulu Mahfud udah pakai baju putih berubah kan? 15 menit. Iya. Nah itu kan sebenarnya contoh juga bagaimana di masa lalu sebetulnya wakil presiden itu keputusannya itu last minute. Kok sekarang tiba-tiba dikatakan sudah dirancang dari jauh segala macam? Ya kan enggak juga loh gitu loh Bang. Gitu loh. Kok ini pasti Pak Jokowi enggak membuka ruang bagi kemungkinan yang lain bahwa yang menghendaki wakil Mas Gibran adalah Pak Prabowo, bahwa ini adalah kesepakatan partai politik misalnya. Itu jadi contoh juga. Kita agak belok sedikit lah berkaitan dengan dengan insinuasi sekaligus teori-teori konspirasi yang berjalan sekarang ini. Intinya buat saya adalah kita berikan ruang bagi presiden terpilih untuk bereksperimen dengan pikirannya, dengan gagasannya, dengan strateginya. Berhasil atau tidak ya nanti kita lihat setelah beberapa waktu dan setelah sekarang kan belum bisa dinilai, belum kerja lagi. Betul. Ya kan, udah dibilang gagal. Betul.